Aksi nyata pembelajaran berdiferensiasi. Modul 2, 1, dalam diri penggerak. Latar belakang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka sebagai manusia maupun anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sehingga sebagai seorang pendidik, tentunya menyadari bahwa setiap murid memiliki kodratnya masing-masing yang dapat kita kembangkan secara maksimal. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini, pendidik harus memperhatikan beberapa hal penting, yaitu melakukan pemetaan terhadap kebutuhan murid dan menganalisa strategi pembelajaran berdiferensiasi. Tujuan. Adapun tujuan dari rancangan aksi nyata adalah sebagai berikut. 1. Mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. 2. Mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi dengan memperhatikan kebutuhan murid. 3. Menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi. 4. Meningkatkan ketercapaian tujuan pembelajaran di kelas agar kebutuhan murid dapat terfasilitasi dan terlayani dengan baik. Tolak ukur. Tolak ukur dalam rancangan aksi nyata adalah sebagai berikut. 1. Melaksanakan pemetaan kebutuhan belajar murid, kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. 2. Menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi, konten, proses, dan produk. 3. Melakukan penilaian untuk menjadi penentu tingkat keberhasilan tujuan pembelajaran. Liminasa tindakan yang akan dilakukan. Ada beberapa tindakan yang akan dilakukan dalam penerapan aksi nyata, yaitu melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid, kesiapan belajar, minat, profil belajar murid dengan menggunakan beberapa cara, di antaranya survei atau angket, atau dengan asesmen awal pembelajaran, asesmen diagnosis. Melakukan analisis terhadap strategi pembelajaran berdiferensiasi, konten, proses, produk. Menyusun RPP berdiferensiasi berdasarkan pemetaan kebutuhan murid. Melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas sesuai dengan rancangan RPP yang telah dibuat. Melakukan penilaian pembelajaran berdiferensiasi. Melakukan refleksi pembelajaran berdiferensiasi. Dukungan yang dibutuhkan. Untuk mewujudkan rancangan aksi nyata ini dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak, di antaranya sebagai berikut. Kepala Sekolah, Dr. Andes Sriono. Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab dalam setiap kegiatan di sekolah. Rekan Sejawat. Rekan Sejawat sebagai tempat bertukar pikiran dalam memaksimalkan kegiatan aksi nyata. Murid. Murid sebagai tokoh utama dalam pelaksanaan aksi nyata. Praktik pembelajaran berdiferensiasi ini saya lakukan dengan supervisor pengajar praktik saya, yaitu Bapak Nugroho Triwinarso MPD. Diferensiasi konten.
Sebelum memulai pembelajaran, yang saya lakukan adalah mengidentifikasi kebutuhan belajar murid, menyusun RPP, membuat media pembelajaran baik berupa PowerPoint atau gambar, materi PDF maupun video pembelajaran. Nah, ini adalah website saya, murtyweb.com. Nah, ini yang saya gunakan untuk media pembelajarannya. Di situ sudah saya kasih materi berupa PowerPoint, PDF maupun video. Dan ini adalah channel YouTube saya yang sudah saya kembangkan sendiri. Nah, di sana saya sudah mengupload beberapa materi pembelajaran. Selanjutnya, saya memetakan kebutuhan belajar murid menggunakan Google Form. Di sini saya memetakan minat, bakat, dan hobi murid. Saya juga memetakan kebutuhan belajar murid dengan visual, auditori, dan kinestetik. Nah, ini adalah hasil dari link Google Form yang sudah saya sebarkan kepada murid. Diferensiasi proses. Yang saya lakukan adalah guru menyampaikan materi dengan berbagai media seperti video dan PowerPoint. Guru membagi murid dalam kerja kelompok. Murid melakukan presentasi hasil kerja kelompok. Guru melakukan ice breaking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini kita berdoa dulu ya. Ya, tolong si Maman mimpin doa dulu. Doa mulai. Oke, terima kasih. Ini yang ada ya ini atau ada yang tidak masuk ya semuanya ya ini ya? Siapa yang tidak masuk? Niki keterangannya? Kaki, terus? Apa? Oke, baik anak-anak, di grup sudah saya kirim link untuk asesmen diagnosis. Nah, silakan itu diisi ya sebelum kita mulai pembelajaran. Nah, silakan diisi dulu sesuai dengan hati nurani kalian ya. Di situ ada hobi kalian apa dan lain sebagainya. Silakan diisi dulu. Baik anak-anak, untuk materi kita hari ini adalah menghubungkan internet HP ke laptop. Nah, untuk materinya saya akan tayangkan video di depan ini ya. Ya. Kita simak baik-baik ya. Ya. Oke, baik anak-anak, tadi video singkat saja mengenai cara menghubungkan internet HP ke laptop. Dan saya yakin anak-anak semua sudah bisa semua ya? Ya. Oke, nah ini tadi caranya seperti itu. Nah, nanti materi ini itu bisa kita lihat di seperti biasa di website saya murtyweb.com atau mungkin di channel YouTube saya seperti biasanya ya. Ya.
Nah, baik anak-anak, seperti yang ada di video tadi, ini ya, saya akan jelaskan dengan metode PowerPoint di sini, cara menghubungkan internet HP ke laptop. Nah, yang pertama dengan kabel data. Nah, jadi kabel data atau cacasan yang biasanya ada itu bisa kita hubungkan dari HP ke laptop kita sesuai dengan apa yang ada di video tadi. Kemudian, nah, untuk caranya kita buka setting, terus kemudian wireless network, nah seperti ini, ya. Terus kemudian ada untuk yang HP Samsung, nah ini pilih tethering aja, portable hotspot, kemudian aktifkan USB tethering, lalu kemudian tunggu hingga aktif yang ditandai dengan muncul tulisan, lalu kemudian lanjut lagi. Yang kedua, cara menghubungkan internet HP ke laptop dengan cara WiFi hotspot. Nah, ini yang lazim kalian gunakan seperti biasanya. Nah, caranya tethering HP ke laptop dapat dilakukan dengan menyiapkan HP yang sudah memiliki paket data tentunya ya, yang masih aktif dan daya baterai yang tidak ngedropan. Terus kemudian kalau sudah seperti itu, masuk ke setting lalu ke bagian connection atau jaringan lainnya. Kemudian pilih tethering dan portable hotspot. Kemudian nyalakan hotspot WiFi Android. Nah, langkah yang ketiga, cara menghubungkan internet HP ke laptop dengan cara via Bluetooth. Nah, di sini kita caranya bagaimana di sini ya? Nyalakan jaringan Bluetooth di HP Android, kemudian masuk ke pengaturan atau setelan. Nah, selanjutnya masuk ke menu jaringan dan cari fitur atau menambahkan hotspot portable, lalu tap ke dalam pilihan tersebut. Setelah masuk, centang opsi penambatan Bluetooth. Nah, kemudian materi berikutnya ya di sini ya, komunikasi data dengan ponsel. Nah, salah satu penggunaan jaringan internet dalam membantu kehidupan sehari-hari adalah sebagai sarana komunikasi baik melalui ponsel maupun perangkat lainnya. Oleh sebab itu, kalian perlu memahami tentang mekanisme komunikasi data yang terjadi pada ponsel. Di pihak lain, ketika menggunakan internet, kalian juga perlu memperhatikan keamanan data yang dikirim melalui jaringan internet. Kemudian, jaringan komunikasi pada ponsel merupakan sebuah mekanisme pengiriman dan penerimaan data dari satu perangkat ke perangkat lain. Ketika kita menggunakan ponsel, baik untuk keperluan kirim pesan atau SMS, panggilan suara maupun transfer dokumen, dalamnya ada mekanisme komunikasi data yang terjadi antara pengiriman ponsel dengan ponsel penerima. Komunikasi data dalam ponsel dilakukan pada BTS melalui beberapa cara dan media, yaitu dengan Bluetooth, kabel data, maupun jaringan komunikasi seperti CDMA atau GSM. Namun, karena makin berkembangnya teknologi internet, saat ini komunikasi data menggunakan ponsel bisa melalui jaringan internet, antara lain seperti berikut ini. Nah, ini ada GPRS, ada EDGE, ada 3G, ada HSPA, terus kemudian ada 4G. Ini sampai dengan saat ini. Ya. Walaupun masih ada 5G, tapi belum begitu marak ya di sini ya. Baik anak-anak, tadi sudah saya jelaskan untuk materinya ya. Nah, sekarang tugas kalian adalah saya buat kelompok, silahkan berdiskusi tentang apa yang saya sampaikan ini tadi. Jelas?
Oke, kelompoknya berapa ya? 2 atau 4? 2 saja ya, biar lebih mudah ya, karena kita berada di lab komputer ya. 2 ya. Oke, silakan. Oke, baik anak-anak. Sudah selesai diskusinya? Membuat PowerPoint-nya? Oke, ada yang berani maju? Dian? Ya, oke, kelompok 1 ya, sama Agnes ya? Oke, silahkan maju dulu sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Yama dari Grum, kelas 10A. Perkenalkan, nama saya Dion Puspita, kelas 10A. Oke, kita akan presentasi tentang cara menghubungkan internet di HP ke laptop dengan via kabel data. Cara menyambungkan HP ke laptop dengan kabel data cukup mudah. Namun, sebelum melakukan langkah ini, pastikan HP Android yang akan digunakan sudah berlangganan paket data internet. Maksudnya HP-nya tuh udah terisi paket internet itu loh guys. Terus yang kedua, nah kalau belum terdeteksi dan membutuhkan perangkat lunak tertentu, sebaiknya install terlebih dahulu driver yang sesuai dengan smartphone yang Anda digunakan sebagai berikut. 1. Hubungkan HP Android ke komputer atau laptop via port USB. Kedua, buka setting wireless and network. 3. Selanjutnya, khusus untuk pengguna HP Samsung, pilih tethering and portable hotspot. Kemudian aktifkan USB tethering. Lalu tunggu hingga aktif yang ditandai dengan muncul tulisan tethering. Artinya udah tertethering gitu komputernya. Yang kedua, dengan WiFi atau hotspot. Pertama, masuk ke setting lalu tab bagian connection atau jaringan lainnya. Kemudian pilih tethering dan portable hotspot dan kemudian nyalakan hotspot WiFi Android. Yang ketiga, via Bluetooth. Nyalakan jaringan Bluetooth pada HP Android, kemudian masuk ke pengaturan atau setelan. Selanjutnya masuk ke menu jaringan, menambahkan dan hotspot portable. Lalu tap ke dalam pilihan tersebut. Setelah masuk, centang opsi penambatan Bluetooth sampai komputernya tuh connect ke Bluetooth. Masuk. Oke, sekian dari kelompok kami. Bila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anak. Tadi kita sudah presentasi semua ya? Sepertinya ini perlu penyegaran dulu. Saya kasih penyegaran dulu ya. Kita stacking dulu. Nanti ini ada tes warna. Nah, tes warnanya seperti apa? Kita ikuti dari sini. Sebut warna dalam tulisan ya. Sebut warna dalam tulisan. Nanti bareng-bareng ya. Ya. Apa ini? Dulu ya. Dulu ya. Terus, yuk, fokus ya. Hijau. Lanjut lagi.
diferensiasi produk. Yang saya lakukan adalah guru memberikan penugasan kepada murid dengan jenis tagihan disesuaikan terhadap bakat dan minat murid. Guru melakukan penutupan pembelajaran. Baik anak-anak, siapa yang ingin menyampaikan tentang refleksi pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Baik, Maman, silakan sampaikan, Mak. Pembelajaran hari ini tentang cara menghubungkan internet HP ke laptop sangat membantu saya dan kami semua. Apalagi yang belum berlangganan internet rumah. Cukup mencolokkan kabel data atau isi HP ke laptop kita. Terima kasih buat teman-teman dan ibu yang sudah presentasi. Sangat menyenangkan pembelajaran kita hari ini. Baik anak-anak, tadi Maman sudah menyampaikan refleksinya. Nah sekarang siapa yang berani menyampaikan untuk kesimpulannya? Boleh saya mencoba, Bu? Baik, Bindang, silakan. Cara menghubungkan internet HP ke laptop: 1. Kabel data, 2. Hotspot WiFi, dan 3. Bluetooth. Baik anak-anak, seperti yang disimpulkan oleh Bindang tadi, sudah benar sekali ya. Cara menghubungkan internet HP ke laptop ada 3 cara, yaitu dengan cara kabel data, kemudian WiFi, hotspot, dan Bluetooth. Nah, untuk materi berikutnya adalah mengenai jaringan komputer. Baik anak-anak, pembelajaran kali ini sudah selesai. Sampai ketemu untuk materi berikutnya mengenai jaringan komputer. Baik, kita tutup pembelajaran kali ini. Siapa yang bersedia menutup dengan doa? Sebelum pertemuan Silakan, Niken. Sebelum pertemuan diakhiri, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, kita sudah selesai. Kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pembelajaran berdiferensiasi yang sudah saya lakukan. Terima kasih. Salam guru hebat.